Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Bintang Lia Francisca Durian dengan NIM 0320220005. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi melepaskan hormon. Hormon ini yang membantu mengontrol banyak fungsi penting, termasuk kemampuan mengubah kalori menjadi energi yang digunakan untuk menjalankan fungsi seluruh sel dan organ tubuh. Sistem endokrin terdiri dari hipofisis, hipotalamus, tiroid, paratiroid, pankreas, adrenal, timus, ovarium, dan testis. Sistem endokrin tidak semudah seperti sistem tubuh yang lain. Ketika membahas ketidakseimbangan, sistem endokrin seringkali adanya variasi, yaitu meningkat atau menurunnya. Hipotalamus, organ ini terletak di dasar otak. Hipotalamus dihubungkan dengan hipofisis anterior melalui pembuluh portal, sedangkan hipofisis posterior melalui sistem saraf. Kelenjar endokrin ini menghasilkan stimulatif hormon releasing faktor dan inhibitory hormon bagi hipofisis. Hipofisis lobus anterior menghasilkan hormon FSH, LH, prolaktin, growth hormon TSH, ACTH. Lobus intermediate menghasilkan melanocyte stimulating hormone atau MSH. Lobus posterior menghasilkan ADH dan oksitosin. Badan pineal menghasilkan hormon melatonin yang diekspresikan pada saat gelap. Kelenjar timus menghasilkan hormon timus yang mempengaruhi pertumbuhan dan imunitas. Kelenjar pankreas menghasilkan insulin, glukagon, dan somatostatin. Kelenjar adrenal menghasilkan epinefrin dan norepinefrin, aldosterone, kortisol, dan androgen. Hormon seks yaitu androgen dan estrogen. Kelebihan hormon oleh kelenjar adrenal dapat menimbulkan gejala klinis: pelepasan androgen, virilisme, kelebihan pelepasan estrogen, ginekomastia, testis, natrium, dan air. Struktur dan fungsi kelenjar gonad terbentuk pada minggu-minggu pertama gestasi dan tampak jelas pada minggu pertama keaktifan. Kelenjar gonad ini terjadi pada masa pre-pubertas dengan meningkatnya sekresi gonadotropin, FSH, dan LH. Kemudian testis. Dua buah testis pada skrotum mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai organ endokrin dan reproduksi, menghasilkan hormon testosteron dan estradiol di bawah pengaruh LH. Efek testosteron pada fetus merangsang diferensiasi dan perkembangan genital ke arah pria. Pada masa pubertas akan merangsang perkembangan tanda-tanda sekunder, perkembangan bentuk tubuh, distribusi rambut tubuh, pembesaran laring, penebalan pita suara, pertumbuhan, dan perkembangan alat genitalia. Yang kedua, ovarium. Ovarium ini berfungsi sebagai organ endokrin dan reproduksi. Sebagai organ endokrin, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Sebagai organ reproduksi menghasilkan sel telur atau ovum yang bulannya pada masa ovulasi siap untuk dibuahi sperma. Estrogen dan progesteron akan mempengaruhi perkembangan seks sekunder, menyiapkan endometrium untuk menerima hasil konsepsi serta mempertahankan laktasi. Demikianlah hasil penjelasan tentang sistem endokrin. Terima kasih dan selamat pagi.